Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Pernahkah Anda bertanya mengapa kisah-kisah sejarah senantiasa diwarnai dengan peperangan? Jawabannya adalah, dunia material ini memang sesungguhnya adalah medan perang abadi. Kebenaran dan kejahatan senantiasa berperang. Ada pihak yang menegakkan prinsip-prinsip dharma seperti cinta kasih, pengendalian diri, kesucian dan kejujuran. Namun di sisi lain, ada pula yang berusaha menghancurkan prinsip-prinsip kebajikan itu. Karena itulah para pengawi Jawa kuno menyebut alam semesta material ini sebagai Rua Bineda, tempat di mana dua hal saling bertentangan. Manusia memiliki kesempatan untuk memilih satu di antara dua jalan ini. Ia dapat memilih jalan dharma maupun jalan adharma, karena manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan. Namun manusia hendaknya memiliki kecerdasan. Dengan kecerdasan itu, dia akan dapat menentukan apa yang akan terjadi pada hidupnya jika dia memilih jalan dharma maupun adharma. Di zaman manapun, Dharma dan adharma senantiasa berlawanan. Apalagi di zaman Kali Yuga ini, adharma semakin berkembang. Kita bisa lihat contohnya. Di zaman ini, orang-orang yang mendekati Tuhan dianggap salah dan sesat. Orang-orang yang belajar kitab suci Weda dan mempraktikkan cinta kasih, pengendalian diri, kesucian dan kejujuran dianggap ajaran yang harus dimusnahkan. Korban api suci dan mantra-mantra suci Weda dianggap aliran kepercayaan yang tidak sesuai dengan Dharma. Semua ini adalah bayangan nyata tentang semakin larutnya manusia dalam kegelapan Kali Yuga, sehingga tidak memahami apa itu Dharma. Hanya karena harta dan nafsu sesaat, orang-orang bisa melakukan perbuatan keji kepada sesamanya. Pikiran manusia dibuat menjadi pendek, agar tidak bisa mempertimbangkan mana benar dan mana salah. Orang-orang suci tidak lagi dijadikan teladan dan pedoman. Malah, orang-orang suci banyak dihina dan dianggap sampah masyarakat. Inilah yang menyebabkan masyarakat manusia semakin melupakan hubungannya dengan Tuhan. Kita telah membahas mengenai turunnya Kalki Awatara nun jauh di masa depan. Dalam 2 video sebelumnya, kita juga telah membahas tentang bagaimana situasi dunia tatkala zaman Kali Yuga mencapai akhir. Dalam video ketiga ini, kita akan lebih banyak mengulas mengenai apa yang terjadi pada akhir Kali Yuga saat Kali dikalahkan dan Dharma kembali berjaya di bumi. Dinyatakan bahwa Kali Yuga akan berakhir setelah 432.000 tahun manusia. Zaman ini berakhir ketika matahari, bulan, dan planet Jupiter bersama-sama memasuki koordinat rasi Cancer. Jadi dapat disimpulkan bahwa di masa depan, Kali Yuga akan berakhir pada bulan Juni atau Juli. Seusai peperangan di akhir zaman Kali Yuga dan iblis Kali dikalahkan, dunia berangsur-angsur membaik. Salah satu ciri ditegakkannya kembali Dharma adalah kembalinya catur warna atau 4 golongan masyarakat manusia. Para Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra kembali melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan. Di zaman Kali Yuga, keempat golongan masyarakat ini kacau. Idealnya, suatu negara diperintah dan diatur oleh ksatria-ksatria sejati. Ciri-ciri seorang ksatria sejati adalah membela prinsip-prinsip dharma, melindungi warga negara, dan tidak mencari keuntungan material semata. Namun pada zaman Kali Yuga, sangat jarang ada ksatria sejati. Dinyatakan dalam Weda bahwa di zaman Kali Yuga, kedudukan ksatria diambil alih oleh mereka yang mengutamakan untung rugi, atau mereka yang berwatak pedagang.
Sementara itu berdagang bukanlah tugas ksatria, namun tugas para waisya. Karena itu di zaman Kali Yuga, umat manusia bingung akan tugas dan kewajibannya. Karena itu hampir semua manusia tidak bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ciri kedua berakhirnya zaman Kali Yuga dan datangnya zaman keemasan adalah ditegakkannya catur asrama, yakni Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Sannyasi. Seorang siswa atau Brahmacari idealnya sama sekali terbebas dari hubungan seksual. Mereka berkonsentrasi menuntut ilmu dan menegakkan dharma. Hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh para Grihasta. Di zaman Kali Yuga ini, hubungan layaknya suami istri di kalangan pelajar sudah menjadi rahasia umum. Inilah tanda kemerosotan zaman. Ciri ketiga berakhirnya zaman Kali Yuga adalah meningkatnya kadar oksigen di atmosfer dan menurunnya suhu bumi. Dinyatakan dalam berbagai kitab Purana bahwa tatkala Kali dikalahkan dan bumi dimenangkan oleh Kalki Awatara, angin yang sejuk bertiup di seluruh dunia. Awan-awan hujan kembali berkumpul di angkasa dan pikiran manusia menjadi jernih. Dengan meningkatnya kadar oksigen, ukuran tubuh makhluk hidup menjadi bertambah. Apabila kadar oksigen menipis, ukuran sel makhluk hidup menciut dan pertumbuhannya tidak optimal. Dengan kadar oksigen yang tinggi, badan makhluk hidup akan dapat mencapai status OGE atau Optimal Genetic Expression, yakni situasi di mana badan dan organ tubuh makhluk hidup bisa berkembang dalam tahap paling sempurna. Di sisi lain, berubahnya iklim dunia di akhir Kali Yuga juga disebabkan oleh pergeseran gerak precesi kutub bumi. Apabila kemiringan kutub bumi ekstrim, maka iklim bumi juga mengalami ekstremitas yang tinggi. Apabila kemiringan kutub menurun, maka iklim dunia menjadi lebih sejuk dan stabil. Inilah bukti bahwa pergeseran zaman tidak terlepas dari siklus alam yang sudah dirancang oleh Tuhan. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Setelah dikalahkannya Kali, Tuhan Sri Wisnu yang turun sebagai Kalki Awatara akan menjadi Raja Dunia selama 1000 tahun. Masyarakat manusia kembali ke jalan Dharma karena pribadi-pribadi yang suci duduk sebagai pemimpin manusia. Menurut uraian kitab suci Weda, zaman Kali Yuga sesungguhnya terjadi karena adanya krisis rohani di kalangan pemimpin manusia. Karena lemahnya pemimpin dalam sifat-sifat rohani, maka banyak perbuatan buruk yang dibiarkan terjadi dalam masyarakat. Untuk menjaga Dharma tetap ditegakkan, Kalki Awatara yang adalah Tuhan penguasa alam semesta ini mengangkat 2 raja ksatria, yakni Maharaja Maru dan Maharaja Dewapi sebagai Raja Bumi. Maharaja Maru berasal dari keturunan Wangsa Surya atau Surya Wamsa, dan Maharaja Dewapi adalah saudara kandung Raja Santanu dari Wangsa Chandra atau Soma Wamsa di zaman Mahabharata. Kedua raja ini akan melanjutkan keturunan ksatria di bumi di zaman Satya Yuga berikutnya. Kitab suci Weda Bhagavata Purana menyatakan bahwa kedua raja itu kini sedang berada di sebuah desa bernama Kalapagrama di Himalaya. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin manusia di masa depan. Karena itu di masa depan, usia kedua raja itu akan lebih dari 500.000 tahun. Setelah menobatkan Raja Maru dan Dewapi menjadi raja, Tuhan sebagai Kalki Awatara akan kembali ke tempat tinggalnya yang kekal di dunia rohani, diiringi oleh para dewata, para resi yang agung, para penyembahnya, dan menghukum orang-orang yang berada di jalan adharma. Menurut uraian kitab-kitab sejarah Weda, dunia tidak akan kiamat setelah zaman Kali Yuga berakhir. Setelah kemunculan Kalki Awatara, akan dibangun dunia yang baru, di mana umat manusia yang terpilih
hidup dalam kesadaran rohani yang alami. Manusia-manusia yang lahir di zaman itu adalah roh-roh terpilih yang belum bisa mencapai pembebasan, namun memiliki tabungan pahala dan bakti yang sangat banyak. Dari uraian mengenai akhir zaman Kali Yuga ini, kita hendaknya berpikir dalam-dalam. Apa yang sudah saya lakukan dalam hidup ini? Prinsip dharma manakah yang telah saya tegakkan? Sesering apa saya telah mengingat Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya berada di jalan dharma atau jalan yang melawan prinsip-prinsip dharma? Benarkah saya berada di jalan Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu kalau saya telah bertindak benar? Apakah tindakan saya telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau hanya sesuai dengan kehendak dan ambisi pribadi saya? Semua pertanyaan itu adalah renungan yang patut kita tanyakan kepada diri kita sendiri setiap saat. Apakah yang Anda cari dalam hidup ini? Apabila seseorang meninggal di kemudian hari, tidak satupun harta, kedudukan, keluarga, dan nama baik yang akan dia bawa. Dia hanya akan membawa catatan perbuatannya yang terekam dalam pikiran. Siapapun dia, kaya atau miskin, kuat atau lemah, pintar atau bodoh, akan berakhir dalam kematian yang sama. Yang menentukan nilai diri kita sesungguhnya adalah jalan mana yang kita tempuh, jalan dharma atau jalan adharma. Agama atau keyakinan setiap orang boleh berbeda dan tentu saja berbeda. Namun yang menentukan bukanlah keyakinan apa yang dianutnya. Sejauh mana dia menegakkan prinsip-prinsip dharma, yakni kesucian, cinta kasih, pengendalian diri dan kejujuran, maka sejauh itu dia akan maju dalam jalan menuju Tuhan. Agama dan keyakinan seseorang boleh berbeda, namun prinsip-prinsip cinta kasih tetap sama di mana-mana. Prinsip-prinsip pengendalian diri tetap sama di mana-mana. Demikian pula prinsip kesucian dan kejujuran. Keempat prinsip ini adalah hal-hal mulia dan dijunjung tinggi dalam agama dan keyakinan manapun di seluruh dunia. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun ingin dicintai dan ingin pula mencintai. Ingin berbuat jujur dan diperlakukan secara adil. Inilah keempat prinsip universal bagi peradaban umat manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Nantikan video-video lainnya mengenai ilmu pengetahuan Weda hanya di Hindu Times Channel. Semoga Hindu Times bisa menjadi mata air yang sejuk bagi peradaban dunia. Om Santi 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 Om.